Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metode oksigen. Yang saya sendiri bernama Dea Jatira Putri, yang selanjutnya adalah Hajeng Widya Handini, ada Rika Rumdari, Sylviana Fitriani, Rizka Maria, dan yang terakhir Yuda Pradipta Putra Sadebo. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah pengertian. Pertama, pengertiannya. Pengukuran produktivitas primer menggunakan metode oksigen berdasarkan atas terbentuknya oksigen selama berlangsungnya proses fotosintesis. Diasumsikan bahwa dalam proses fotosintesis ini jumlah oksigen setara dengan jumlah karbon dioksida yang terpakai. Metode oksigen sendiri paling mudah dilakukan karena tidak membutuhkan biaya yang mahal serta dari sisi tenaga dan waktu paling singkat, sehingga metode ini digunakan dalam menentukan produktivitas primer. Metode ini juga cocok dalam menentukan produktivitas primer ekosistem perairan dengan fitoplankton sebagai produsennya. Selain itu, metode ini sangat cocok dalam menentukan produktivitas itu hanya diulang. Selanjutnya merupakan gambar dari contoh metode oksigen dengan menggunakan botol gelap dan botol terang. Selanjutnya ada kelebihan metode oksigen yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Rizka Maria akan menjelaskan mengenai kelebihan metode oksigen. Pertama, metode oksigen ini merupakan metode yang paling umum digunakan. Oksigen merupakan hasil sampingan dari fotosintesis, sehingga ada hubungan erat antara produktivitas perairan dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tetapi harus diingat juga, sebagian oksigen dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut dalam proses respirasi, sehingga harus diperhitungkan dalam penentuan produktivitasnya. Next. Kemudian kelebihan dari metode oksigen ini lebih hemat biaya dan juga waktu pengerjaan yang lebih singkat. Prinsip kerja metode ini yaitu mengukur perubahan kandungan oksigen dalam botol gelap dan botol terang yang berisi sampel air yang telah diinkubasi pada perairan yang mendapat sinar matahari. Waktu inkubasi botol gelap dan botol terang selama 3-4 jam untuk memperoleh nilai NPP, GPP, dan R per jamnya. Kemudian kelebihan dari metode oksigen, metode ini juga metode yang praktis dan mudah digunakan. BOM tahun 2000 memperkenalkan metode ini melalui pembacaan kurva oksigen harian. Dengan metode ini, sampel yang diteliti tidak dibatasi ukurannya dan dapat diukur setiap saat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kekurangan metode oksigen, yaitu metode yang kepekaannya rendah. Nah, pada metode ini hanya saja memiliki kelemahan, yaitu tingkat kepekaan yang rendah sehingga hanya dapat digunakan pada perairan yang produktivitasnya tinggi, seperti di perairan pantai. Sedangkan pada perairan samudra yang umumnya produktivitasnya rendah, membuat metode oksigen ini sulit untuk digunakan di produktivitas rendah. Oke, next. Selanjutnya metode yang kurang akurat juga. Pada metode ini ada kemungkinan terjadi persinggungan oksigen di atmosfer dan di dalam air. Banyaknya model perhitungan produktivitas primer perairan yang diulang-ulang juga itu mengakibatkan hasil yang didapat berbeda-beda, sehingga hasil yang didapatkan masih kurang akurat dibandingkan metode lainnya. Next. Selanjutnya, metode ini juga ada kelemahan, yaitu tidak dapat menghitung produktivitas primer bersih. Pada metode ini kurang cocok dikarenakan untuk menghitung produktivitas primer bersihnya dibandingkan metode C14 atau metode radioaktif itu nggak cocok atau nggak akan akurat. Sedangkan tapi metode ini bisa digunakan untuk yang menghitung produktivitas primer kotor.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara respirasi, produktivitas perairan bersih, dan produktivitas perairan kotor. Next. Respirasi merupakan banyaknya oksigen yang digunakan untuk bernafas. Nah, respirasi itu sama dengan kadar oksigen di awal pengukuran dikurangi dengan kadar oksigen dalam botol gelap pada akhir pengukuran, karena pada botol gelap tidak terjadi fotosintesis. Selanjutnya, produktivitas primer kotor merupakan fotosintesis total, termasuk bahan organik yang dihabiskan dalam respirasi selama waktu pengukuran. Produktivitas primer kotor sama dengan kadar oksigen terlarut dalam botol terang pada akhir pengukuran dikurangi kadar oksigen dalam botol gelap pada akhir pengukuran. Karena produktivitas primer kotor merupakan fotosintesis total, maka kadar oksigen pada botol terang yang diasumsikan sebagai respirasi dan juga fotosintesis dikurangi dengan kadar oksigen dalam botol gelap yang diasumsikan sebagai respirasi saja. Selanjutnya, produktivitas primer bersih merupakan laju penyimpanan bahan organik dalam jaringan tumbuhan setelah digunakan dalam respirasi oleh tumbuhan selama waktu pengukuran. Produktivitas primer bersih sama dengan produktivitas primer kotor dikurangi dengan respirasi. Next. Hubungan respirasi dengan produktivitas primer kotor. Respirasi terjadi membutuhkan oksigen untuk merombak bahan-bahan organik tersuspensi di dalam perairan serta permukaan perairan. Nah, respirasi menghasilkan karbon dioksida untuk kebutuhan fotosintesis. Total fotosintesis disebut juga sebagai produktivitas primer kotor, sehingga semakin tinggi proses respirasi, semakin tinggi pula produktivitas primer yang didapatkan. Selanjutnya, hubungan respirasi dengan produktivitas primer bersih. Pada botol gelap tidak terjadi fotosintesis, sehingga bahan organik yang ada sepenuhnya tidak bertambah dan hanya digunakan untuk respirasi. Maka dari itu, sisa bahan organik dari proses respirasi oleh tumbuhan selama waktu pengukuran dapat disimpan dan disebut sebagai produktivitas primer bersih. Semakin tinggi proses respirasi, semakin sedikit produktivitas primer bersih yang didapatkan. Next. Selanjutnya, hubungan produktivitas primer kotor dengan produktivitas primer bersih. Semakin banyak hasil fotosintesis yang didapatkan, maka semakin banyak pula bahan organik yang dapat disimpan dalam jaringan tumbuhan. Sehingga semakin tinggi produktivitas primer kotor, maka semakin tinggi juga produktivitas primer bersihnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Silviana Fitriani akan menjelaskan mengenai rumus dari metode oksigen. Produktivitas primer perairan dianalisis besarnya respirasi dan aktivitas gross fotosintesis, yaitu sebagai berikut. Respirasi sama dengan IB per DB. IB yaitu kadar oksigen awal dikurangi dengan DB yaitu kadar oksigen akhir botol gelap. Selanjutnya, GBP sama dengan LB dikurangi DB. LB di sini yaitu kadar oksigen akhir botol terang, sedangkan DB yaitu kadar oksigen akhir botol gelap. Untuk NPP dihitung dengan menggunakan rumus yaitu NPP sama dengan GBP dikurangi dengan respirasi, yaitu GBP sama dengan produktivitas kotor. Next. Untuk prosedur perhitungan produktivitas primer untuk mendapatkan satuan mgc per mg kubik per hari menurut Umalai dan Cufin tahun 1998, yaitu dengan rumus FB sama dengan BT dikurangi BG kali 0,375 dikali 1000 dibagi dengan T kali PQ dengan keterangan yaitu FB adalah produktivitas primer kotor, kemudian BT konsentrasi oksigen terlarut dalam botol terang, dan BG yaitu konsentrasi oksigen terlarut dalam botol gelap. Dan T adalah waktu inkubasi, kemudian 0,375 merupakan faktor dari konversi oksigen terlarut ke karbon. Untuk PQ yaitu koefisien fotosintesis. Untuk mengubah nilai Mg per L menjadi Mgc per meter kubik, maka nilai dalam Mg per L dikalikan dengan faktor yaitu 375,36. Untuk mendapatkan nilai produktivitas primer dalam satuan hari, maka nilai per jam harus dikalikan dengan 12, karena secara teori cahaya matahari hanya diperoleh selama 12 jam per hari. Next.
Baik, selanjutnya saya Rahayu Widiahandini yang akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh penggunaan metode oksigen. Next. Contoh penggunaan metode oksigen dalam menentukan produktivitas primer perairan kami ambil dari jurnal yang berjudul Tingkat Produktivitas Primer dan Kelimpahan Fitoplankton berdasarkan waktu yang berbeda di perairan Pulau Panjang, Jepara, yang ditulis oleh Dwi Yulianto, Max Rudolf Muskananpola, dan Pujiono Wahyu Purnomo pada tahun 2014. Next. Pengukuran produktivitas primer dilakukan dengan cara memasukkan sampel air ke dalam botol BOD gelap dan terang. Lalu botol ditutup dan ditinggalkan pada dasar perairan selama 4 jam agar terjadi reaksi fotosintesis pada botol terang dan respirasi pada botol gelap. Botol BOD ditanam pada pukul 6 dan 10 dan 2 waktu Indonesia Barat. Setelah ditanam selama 4 jam, sampel kemudian diambil dan dilakukan pengukuran DO dengan menggunakan metode titrasi. Kadar oksigen dalam larutan contoh dapat dihitung dengan persamaan DO dengan satuan ppm sama dengan A dikali N dikali 8.000 per V dikurangi dengan 2. Adapun A sendiri merupakan mili dari natrium sulfit untuk titrasi, N sendiri merupakan normalitas natrium sulfit, P merupakan volume botol BOD, dan 2 merupakan faktor koreksi penambahan 1 mili mangan 2 sulfat dan 1 mili asida. Next. Untuk mengukur produktivitas primer dengan metode botol gelap terang dapat menggunakan rumus berikut, yaitu FB yang merupakan fotosintesis bersih sama dengan oksigen terlarut dalam botol terang dikurangi oksigen terlarut dalam botol gelap dikalikan dengan 1000 dibagi dengan koefisien fotosintesis yaitu 1,2 dikali dengan T yang merupakan lama inkubasi, kemudian dikalikan dengan 0,375. Next. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh nilai produktivitas perairan sebagai berikut. Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat produktivitas berkisar antara 25 sampai 75 mgc per meter kubik per jam. Nilai produktivitas tertinggi pada stasiun A didapatkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan nilai 75 mgc per meter kubik per jam. Sedangkan nilai produktivitas terendah didapatkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sebesar 43,75 mgc per meter kubik per jam. Nilai produktivitas tertinggi pada stasiun B didapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan nilai 56,25 mgc per meter kubik per jam. Sedangkan nilai produktivitas terendah didapatkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sebesar 25 mgc per meter kubik per jam. Next. Next. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun tugas PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.